Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Panji Hidayat SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Kepulauan Meranti. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba menjabarkan koneksi antar materi pada modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di sini kita disajikan pertanyaan, apakah yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang berorientasi pada kebutuhan peserta didik. Lalu, bagaimana cara melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Nah, untuk melakukan pembelajaran diferensiasi di kelas, kita harus menerapkan 5 hal terlebih dahulu. Yang pertama, kita harus mengetahui tujuan pembelajaran kita. Yang kedua, kita harus mengetahui dan merespon dari kebutuhan murid. Yang ketiga, kita harus coba menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Lalu, tidak lupa kita melakukan manajemen kelas yang efektif. Terakhir, lakukanlah penilaian secara berkelanjutan. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi, kita harus mengetahui terlebih dahulu kebutuhan dari belajar murid kita. Kebutuhan belajar murid itu ada 3. Yang pertama, kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Untuk kesiapan belajar murid, guru harus menilai pengetahuan awal murid dan mengetahui batasan pengetahuan murid dengan cara melakukan asesmen awal sebelum pembelajaran. Nah, untuk yang kedua, bagaimana cara kita memahami tentang minat murid? Minat murid ini pasti untuk setiap anak berbeda-beda. Minat ini adalah salah satu motivator penting bagi murid dalam proses belajar mengajar. Lalu kebutuhan yang ketiga adalah profil belajar murid. Profil belajar murid berkaitan dengan beberapa hal berikut ini. Mulai dari lingkungan peserta didik itu berasal, lalu budaya yang ada di daerah mereka, serta gaya belajar yang mereka sukai, baik itu auditori, visual, maupun kinestetik, dan kecerdasan majemuk. Nah, lalu bagaimana cara kita mengidentifikasi dari kebutuhan murid? Cara mengidentifikasi dari kebutuhan murid itu banyak sekali caranya. Yang pertama, kita melakukan pengamatan terhadap perilaku murid-murid. Yang kedua, kita mencari tahu pengetahuan awal yang dimiliki oleh murid. Ketiga, kita catat kebutuhan yang setelah kita dapatkan setelah melakukan pengetahuan awal sebelumnya, baik itu kebutuhan pengetahuannya, keterampilan, dan sikapnya. Yang keempat, kita mendiskusikan kebutuhan murid dengan orang tua atau wali murid. Yang kelima, amati murid ketika sedang menyelesaikan suatu tugas. Lalu yang keenam, bertanya atau mendiskusikan permasalahan dengan murid. Yang ketujuh, kita baca rapor murid. Yang kedelapan, berbicara dengan guru murid sebelumnya. Yang kesembilan, kita bandingkan tujuan pembelajaran yang ingin kita capai dengan tingkat pengetahuan atau keterampilan yang ditunjukkan oleh murid saat ini. Yang 10, jangan lupa kita melakukan penilaian diagnostik untuk mengetahui atau memastikan bahwa murid telah berada dalam level yang sesuai. Yang 11, kita melakukan survei untuk mengetahui kebutuhan belajar murid dan mereview serta melakukan refleksi terhadap praktik pembelajaran yang telah kita terapkan pada mereka. Lalu, apa strategi untuk mendiferensiasikan pembelajaran? Nah, untuk strategi pembelajaran diferensiasi itu ada 3. Diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Untuk diferensiasi konten ini adalah materi pengetahuan konsep dan keterampilan yang perlu dipelajari murid berdasarkan kurikulum. Kita perlu menyesuaikan cara bagaimana murid kita bisa mengakses konten tersebut sesuai dengan kebutuhan belajar mereka, namun tidak mengubah atau menurunkan standar kurikulum.
Nah, bagaimana cara kita melakukan diferensiasi konten ini? Salah satu caranya kita bisa menyiapkan materi yang akan kita ajarkan dalam beragam format. Mungkin dalam format buku, poster, video, audio, dan sebagainya. Nah, strategi pembelajaran diferensiasi yang kedua adalah diferensiasi proses. Nah, apa itu diferensiasi proses? Diferensiasi proses ini adalah kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten. Nah, pada diferensiasi proses ini memungkinkan murid-murid kita untuk memaknai lewat beragam cara atau moda dalam berbagai tingkat kesulitan, waktu, dan tingkat dukungan yang berbeda. Bagaimana cara kita melakukan diferensiasi proses ini? Salah satu caranya yaitu dengan memberikan pendampingan atau tingkat dukungan yang berbeda pada setiap murid. Nah, contoh misalnya siswa yang sangat mampu, kita hanya memberikan pertanyaan pemandu. Sedangkan murid yang cukup mampu, kita hanya berikan dalam bentuk contoh dan memberikan kesempatan mereka untuk bekerja secara mandiri. Nah, lalu siswa yang masih kesulitan itu kita berikan intensif bantuan secara penuh dengan proses scaffolding. Nah, itu untuk diferensiasi proses. Strategi pembelajaran diferensiasi berikutnya yaitu diferensiasi produk. Produk itu adalah bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami. Biasanya paling mudah dilakukan, namun kita harus ingat saat ingin melakukan ini, kita harus mengacu pada tujuan pembelajaran yang diharapkan. Salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk diferensiasi produk itu yaitu dengan cara memberikan murid pilihan moda untuk menunjukkan pemahaman lewat tulisan, lewat diagram, demonstrasi, lewat gambar, dan sebagainya. Lalu setelah kita mempelajari tentang pembelajaran diferensiasi ini pada modul 2.1, apakah ada kaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Nah, tentu saja ada kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Mulai dari modul 1.1 sampai dengan modul 1.4. Nah, kaitannya adalah pada modul 1.1 filosofi Ki Hajar Dewantara ini kita melakukan pembelajaran diferensiasi, maka guru dalam menerapkan pembelajaran harus memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Nah, pada modul 1.2, ketika guru melakukan pembelajaran diferensiasi, maka seorang guru penggerak itu harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk pembelajaran yang memenuhi kebutuhan peserta didik. Artinya di sini dia sudah menerapkan nilai dan peran guru penggerak tersebut untuk mewujudkan kepemimpinan murid dalam pembelajaran. Kaitan dengan modul 1.3, pembelajaran diferensiasi ini dapat menjadi salah satu strategi bagi guru untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dan tentu pada modul 1.4 kita ketahui bersama dalam pelaksanaan pembelajaran diferensiasi antara guru dan murid tentu harus ada keyakinan dan kesepakatan kelas terlebih dahulu agar pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan nilai budaya positif. Nah, itulah dia kaitan antara materi modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4 terhadap modul 2.1 pada pembelajaran pada pembelajaran diferensiasi. Cukup sekian dulu penjelasan saya. Saya Panji Hidayat, CGP Angkatan 9 Kabupaten Kepulauan Meranti. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.